Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah menghargai pangkal bahagia. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, masyarakat Tibet, ya ibu bapak pasti tahu ya, Tibet ini ya. Tibet ini sebuah provinsi yang terletak di Republik Rakyat Tiongkok, ya. Salah satu provinsi dari negara RRT. Dan masyarakat Tibet ini yang mayoritas beragama Buddha mempunyai sebuah cerita klasik ya, mempunyai sebuah cerita kebijaksanaan kuno, di mana di dalam cerita itu dikisahkan ya ada sebuah biara Buddha dan kepala biara ya seorang biksu ya, biksu kepala ini merasa gelisah, merasa galau karena ia melihat bahwa seluruh anggota biara itu hidup tidak saling menghargai. Ya, jadi memang penghuni dari biara ini adalah sama-sama orang yang berasal dari sebuah desa, ya, berasal dari sebuah desa yang sama. Maka kemudian para biksu di biara itu akhirnya menjadi tidak saling menghargai, ya, karena mereka saling mengenal ya sejak kecil ya, jadi sudah akrab dan saling mengenal sejak kecil, dan akhirnya mereka pun menjadi tidak saling menghargai. Dan sikap ini rupanya membuat kehidupan di dalam biara itu menjadi tidak menyenangkan ya, tidak membahagiakan, tidak menyenangkan, dan menjadi terasa dingin. Oleh karena itu, akhirnya biksu kepala biara berkata kepada para anggotanya, ya, kepada para biksu junior, bahwa dia akan pergi ke kota Lhasa, ya, ibu kota Tibet, untuk menemui biksu yang paling termasyhur, ya, biksu yang paling terkenal di seluruh Tibet, yang memang dianggap paling bijaksana di seluruh Tibet. Dan kemudian biksu kepala biara ini pergilah ke kota Lhasa menemui biksu yang sangat termasyhur ini. Ya mungkin kalau sekarang istilahnya itu Dalai Lama mungkin ya. Jadi ya kepala dari semua biara yang ada di Tibet. Dan kemudian ya dalam percakapan biksu yang sangat termasyhur ini, biksu yang sangat bijak ini menasihati biksu yang sedang galau ini sebuah nasihat. Jadi nasihatnya adalah, pulanglah ke biara asalmu, lalu besok katakan kepada semua penghuni di dalam biaramu itu bahwa salah satu di antara penghuni biara adalah reinkarnasi dari Sang Buddha Siddhartha Gautama. Kemudian biksu ini pun ya, biksu yang sedang galau ini akhirnya pulang kembali ke biaranya, dan dia mengatakan persis seperti yang dinasihatkan oleh Dalai Lama itu, bahwa di antara mereka ada satu orang yang merupakan reinkarnasi atau titisan dari Sang Buddha Siddhartha Gautama. Dan ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang terjadi setelah sang kepala biara ini menceritakan pesan itu kepada semua anggota biara? Mulai hari itu, semua anggota biara, semua penghuni biara itu hidup saling menghormati, ya, karena mereka saling
saling melihat lalu saling bertanya-tanya ya, siapakah di antara mereka yang menjadi reinkarnasi atau menjadi titisan dari Sang Buddha Siddhartha Gautama ya. Dan karena mereka bertanya-tanya terus ya, maka kemudian tanpa terasa ya, tanpa sadar mereka pun akhirnya hidup saling menghargai, saling menghormati, dan akhirnya kehidupan di dalam biara itu menjadi semakin indah, semakin nyaman, dan semakin membahagiakan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini dikisahkan tentang orang-orang yang tidak menghargai bahkan menolak kehadiran Yesus dengan alasan bahwa Yesus adalah seorang tukang kayu dan pernah hidup satu kampung dengan mereka. Padahal orang-orang di seluruh Israel sangat menghormati Yesus dan menikmati kebahagiaan karena mujizat-mujizat yang telah dilakukannya. Dan karena orang-orang sekampung halaman dengan Yesus tidak menghargainya, maka Yesus pun akhirnya tidak mau mengadakan satu mujizat pun di kampung halamannya sendiri. Sungguh tragis. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata sikap tidak mau menghargai orang lain dengan alasan apapun akan melenyapkan kebahagiaan di dalam hati kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup saling menghargai satu sama lain tanpa mempedulikan latar belakang yang berbeda-beda, agar hidup kita selalu diliputi oleh kebahagiaan. Tuhan memberkati.